Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel pemersatu bangsa, yaitu Enakin Aja Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Bagian 1, Rumah Tangga Bahagia di Permukaan. Matahari pagi menyinari halaman rumah besar bergaya klasik di pinggiran kota Bogor. Burung-burung berkicau di pepohonan yang rindang. Di dalam rumah, seorang wanita muda tampak sibuk di dapur. Dialah Naila, usia 23 tahun, cantik, sederhana, dan memiliki aura keibuan. Ia memasak sarapan, sambil sesekali melirik jam dinding. Sudah jam 7, biasanya bapak sudah bangun, gumam Naila. Tak lama kemudian, dari arah lorong muncul sosok pria paruh baya, Pak Surya, ayah mertua Naila, usia 58 tahun. Rambutnya sudah banyak memutih, tetapi tubuhnya masih tegap. Wajahnya menyiratkan ketegasan sekaligus kesepian. "Pagi, Pak. Saya siapkan bubur ayam kesukaan Bapak ya," kata Naila sambil tersenyum ramah. Pak Surya hanya mengangguk kecil, duduk di kursi makan, lalu menatap Naila dalam diam. Sudah hampir setahun Naila tinggal di rumah itu. Suaminya, Rangga, anak Pak Surya, bekerja di Kalimantan dan pulang hanya sebulan sekali. Rumah besar itu hanya dihuni oleh Naila dan mertuanya. Awalnya Naila sempat sungkan, tapi karena Rangga memintanya menemani sang ayah yang sudah pensiun, ia mencoba menjalani hari-hari dengan ikhlas. Di hadapan orang lain, Naila dikenal sebagai menantu yang baik. Ia rajin membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan bahkan merawat Pak Surya saat pria itu jatuh sakit bulan lalu. Namun, di balik itu semua, tersimpan rasa sepi dan kehampaan yang kian hari kian membesar di dalam dirinya. Setiap malam, Naila duduk sendiri di kamar, memandangi layar ponsel yang hanya berisi pesan singkat dari Rangga. "Maaf, aku sibuk banget hari ini. Nanti aku telepon ya." Tapi telepon itu jarang datang. Malam demi malam, Pak Surya pun mulai sering keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Terkadang Naila menyusulnya, membawa teh hangat dan menyalakan TV. Mereka menonton bersama. Diameter hanya suara TV yang mengisi ruangan. "Bapak suka film ini ya?" tanya Naila suatu malam. Pak Surya meliriknya dan tersenyum tipis. "Iya, dulu almarhumah istri saya juga suka." Hening. Hanya itu yang dikatakan. Tapi dalam tatapan mereka, perlahan tumbuh sesuatu yang tak pernah mereka sadari. Suatu hari, saat Naila sedang menyapu halaman, seorang tetangga, Bu Ratna, datang menghampiri. "Naila, kamu nggak takut tinggal sama mertua laki-laki terus? Suami kamu jauh. Jangan sampai orang ngomong yang enggak-enggak loh," kata Bu Ratna dengan senyum menyindir. Naila tertegun, tapi tersenyum paksa. "Saya anggap Bapak sendiri, Bu." Namun ucapan itu diam-diam menancap dalam. Sejak hari itu, Naila mulai merasa tak nyaman dengan kedekatannya bersama Pak Surya. Tapi bagaimana bisa menghindar? Mereka tinggal di bawah atap yang sama, dan setiap hari selalu ada momen kebersamaan. Suatu sore, Naila memijat bahu Pak Surya yang mengeluh pegal. Lelaki tua itu menunduk dalam-dalam. "Maaf ya Naila, Bapak suka ngerepotin," katanya lirih. Naila tersenyum. "Saya ikhlas, Pak." Tapi dalam hati Naila mulai bergetar. Ada getaran aneh dalam sentuhan itu. Dan Pak Surya pun tak lagi bisa menutupi perasaan yang selama ini dikuncinya rapat-rapat. Bagian 2, ketertarikan terlarang. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar di kejauhan, menyinari langit gelap yang menggantung berat di atas rumah keluarga itu. Di dalam, lampu ruang tamu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Listrik mati. Naila terbangun dari tidurnya. Ia membuka pintu kamar, menengok keluar dengan rasa cemas. Bayangan masa kecilnya yang takut akan gelap datang menghantui. Ia berjalan menyusuri lorong, menyentuh dinding sambil memanggil pelan. "Pak Surya?" Dari balik ruang tamu, terdengar suara langkah pelan. Pak Surya muncul, membawa senter kecil. "Naila, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Suaranya pelan dan lembut. "Saya takut gelap, Pak," jawab Naila lirih. Pak Surya mengangguk,
lalu mempersilakan Naila duduk di dekatnya di sofa. Ia menyalakan lilin, meletakkannya di meja. Wajah mereka berdua diterangi cahaya temaram. Hujan di luar semakin lebat. Udara dingin membuat Naila menggigil. "Kamu kedinginan?" tanya Pak Surya sambil melepas jaketnya. Ia menyampirkan jaket itu di pundak Naila. Saat tangan mereka bersentuhan, waktu seolah berhenti. Tatapan mereka saling bertemu. Naila menunduk cepat-cepat, tapi Pak Surya tak bisa memalingkan pandangannya. "Kenapa kamu selalu terlihat sedih akhir-akhir ini?" tanyanya. Suaranya berat dan tulus. Naila diam. Ia menatap nyala lilin, seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. "Kadang saya merasa nggak punya siapa-siapa. Rangga jauh, selalu sibuk. Saya sendiri. Setiap hari, sepi, Pak. Saya lelah." Suara Naila nyaris seperti bisikan. Ia menahan tangis yang hendak pecah. Pak Surya menghela napas panjang. Ia duduk lebih dekat. "Kamu nggak sendiri, Naila. Kamu punya saya di sini." Tangan Pak Surya meraih jemari Naila yang dingin. Naila tak menepis. Ia hanya memejamkan mata. Dalam sekejap, dunia di luar lenyap. Tak ada hujan, tak ada petir, tak ada aturan. Ciuman itu terjadi begitu saja. Pertama kali. Ringan, ragu-ragu, tapi nyata. Setelahnya, mereka berdua terdiam. Napas memburu, dada berdebar, namun tak ada kata yang keluar. Hari-hari berikutnya menjadi berbeda. Naila mulai lebih sering berdandan, meskipun hanya untuk menyajikan sarapan. Pak Surya, yang biasanya pendiam, kini lebih sering memancing obrolan. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita masa lalu, bahkan kadang memasak berdua di dapur. Namun rasa bersalah menghantui. Setiap kali Naila menerima telepon dari Rangga, ia merasa sesak. Suaminya tetap seperti biasa, sibuk, singkat, dingin. Tapi Naila tahu, ia tetap suaminya. Ia seharusnya menjaga dirinya. Tapi setiap kali malam tiba dan sunyi melingkupi rumah itu, Naila kembali mendatangi ruang tamu. Dan di sana, Pak Surya selalu menunggu, duduk diam dengan mata yang merindukan. Hubungan itu berkembang dalam diam. Ciuman menjadi pelukan. Pelukan menjadi malam-malam panjang yang tak terucap. Suatu hari, tanpa mereka sadari, seseorang memperhatikan. Bu Ratna, tetangga yang suka mengintip dari balik tirai, melihat Naila keluar dari kamar Pak Surya pukul 5 pagi. Ia tidak berkata apa-apa, belum, tapi mata dan mulutnya siap menyalakan api. Pada malam kedua, belas setelah hubungan terlarang itu dimulai, Pak Surya menatap Naila dalam-dalam. "Apa kita berdosa?" tanyanya. Suara penuh luka. Naila menatap ke arah luar jendela. Hujan turun lagi. "Saya nggak tahu, Pak. Yang saya tahu, saya nggak mau kehilangan kehangatan ini." Mereka saling berpelukan, tapi tak satu pun merasa lega. Yang ada hanya bayangan wajah Rangga, yang tak tahu apa-apa. Dan dunia yang sebentar lagi akan runtuh. Bagian 3. Konfrontasi dan kejatuhan. Tahap 3. Klimaks dan akhir cerita. Pagi itu sunyi. Langit mendung menggantung di atas rumah yang mulai terasa seperti medan perang sunyi. Naila bangun lebih siang dari biasanya. Pak Surya tak terlihat di ruang makan. Ia mencoba menelepon Rangga, tapi tak diangkat. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan rumah. Naila menoleh dari jendela, jantungnya langsung berdegup kencang. Itu mobil Rangga. Tanpa pemberitahuan, tanpa pesan. Rangga turun dari mobil, wajahnya dingin, rahangnya mengeras. Ia membawa koper dan masuk ke rumah tanpa sepatah kata. Naila menyambutnya di pintu, gugup, panik, canggung. "Kamu pulang, Mas?" tanyanya dengan senyum paksa. Rangga menatapnya lama. "Kamu kangen aku, Nay?" Suaranya datar, tajam. Naila terdiam. Malam itu menjadi malam yang paling tegang. Rangga tak banyak bicara. Ia hanya memerhatikan sekeliling rumah dengan mata penuh curiga. Ia melihat ada 2 cangkir kopi di meja. Jaket Pak Surya di kursi dekat dapur, dan sisa makanan yang seharusnya tidak ada jika hanya Naila yang makan malam. Dan malam itu, saat Naila sudah tertidur, Rangga bangun diam-diam. Ia naik ke loteng rumah dan membuka sesuatu yang sudah ia pasang 2 minggu lalu. Kamera pengawas kecil yang terhubung ke ponselnya.
Ia memutar rekaman malam-malam sebelumnya. Tangannya gemetar. Tampak Naila datang ke ruang tamu. Pak Surya menyambutnya. Mereka berbicara, tertawa, lalu saling merengkuh, berciuman. Dan di video lain, Naila terlihat keluar dari kamar Pak Surya. Rambutnya acak-acakan, mengenakan daster tipis. Rangga tidak menjerit, tidak marah. Ia hanya menutup layar ponselnya, berdiri dan menatap keluar jendela dengan mata yang membara. Pagi berikutnya, Pak Surya duduk di ruang makan, membaca koran. Rangga muncul dan langsung berdiri di hadapannya. Kita perlu bicara, Pak. Pak Surya menurunkan korannya. Di saat bersamaan, Naila muncul dari dapur, membawa teh. Rangga melemparkan ponselnya ke meja. Layar menyala, menampilkan video pengkhianatan itu. Naila menjatuhkan gelas. Teh tumpah ke lantai. Suara pecahan seperti menggambarkan isi hatinya. Astaga, Mas aku bisa jelaskan? Ujar Naila dengan suara bergetar. Jangan, cukup. Suara Rangga dingin dan mantap. Ia menatap Pak Surya. Bapak orang tua saya, dan Bapak tidur dengan istri saya. Pak Surya tak membela diri. Ia hanya menunduk, matanya basah. Maafkan aku, Rangga, ucapnya pelan. Aku terlalu kesepian. Kesepian? Dan kamu, Naila? Apa kamu pernah mencintaiku? Naila hanya menangis. Ia ingin menjawab, tapi tak bisa. Kata-kata terasa seperti duri di tenggorokan. Rangga mengambil koper. Aku pergi. Biar kalian berdua tinggal di rumah ini, hidup dengan dosa kalian. Ia keluar. Pintu dibanting keras. Hening menggantung seperti kabut. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah dingin. Pak Surya semakin jarang bicara. Naila lebih sering mengurung diri di kamar. Hubungan mereka perlahan membusuk. Yang tersisa hanya rasa bersalah. Suatu pagi, Naila menemukan Pak Surya tak bergerak di kursi ruang tamu. Jantungnya berhenti. Serangan jantung. Pak Surya meninggal dunia sebelum sempat memperbaiki apapun. Ia pergi dalam penyesalan. Naila mengurus pemakamannya sendiri. Tak ada Rangga, tak ada pelayat. Hanya satu wanita muda dan nisan baru yang berdiri sepi di tanah merah. Beberapa minggu kemudian, di atas pusara Pak Surya, Naila meletakkan surat kecil yang ia lipat rapi. Maafkan aku. Aku mencintaimu, tapi cinta kita salah. Andai waktu bisa diulang, aku lebih memilih sendiri daripada kehilangan semuanya. Ia menaruh bunga. Air matanya jatuh satu-satu. Di kejauhan, seseorang berdiri mengamati. Rangga. Diam-diam datang, tapi tak mendekat. Ia hanya menatap dari balik pohon, lalu pergi. Tamat demikian, cerita tentang kisah pemersatu bangsa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen ya. Watchin, terima kasih.